Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami Saskia Bagus Nabila, Oksana Mahatna, dan juga Farhan Alfiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Pendidikan Karakter dengan tema intoleransi di lingkungan pendidikan. Perundungan siswa karena perbedaan agama di SDN Jomin Barat 2 Cikampek. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oksana dan Farhan. Baik, kita lanjut ke latar belakang. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentuk karakter, sikap sosial, dan nilai moral. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan intoleransi yang seharusnya tidak terjadi. Salah satu contohnya adalah kasus perundungan di SDN Jomin Barat 2 Cikampek. Yang terjadi akibat perbedaan keyakinan. Kasus ini memberikan gambaran bahwa penerapan pendidikan karakter masih belum optimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam deskripsi kasus. Kasus ini terjadi di SDN Jomin Barat 2 Cikampek, di mana seorang siswi kelas 2 menjadi korban perundungan karena perbedaan agama. Korban mengalami perlakuan verbal, pengucilan sosial, hingga kekerasan fisik. Yang lebih memprihatinkan, pelaku tidak hanya berasal dari sesama siswa, tetapi juga dari oknum guru. Akibatnya, korban mengalami trauma, takut sekolah, dan kehilangan rasa aman. Kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan pendidikan karakter, terutama dalam hal toleransi dan empati. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem sekolah agar intoleransi tidak kembali terjadi. Selanjutnya, analisis teori karakter. Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak, berempati, menghargai sesama, serta mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Dalam konteks sekolah dasar, pembentukan karakter bukan hanya melalui materi pembelajaran, tetapi melalui pembiasaan, teladan guru, lingkungan sosial sekolah, serta budaya sekolah atau school culture yang konsisten. Pada kasus intoleransi di SDN Jomin Barat 2 Cikampek, proses pembentukan karakter tampak tidak berjalan seutuhnya. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana kasus tersebut dianalisis menggunakan teori pendidikan karakter dari beberapa sekolah. Selanjutnya ada teori Thomas Likona. Yang pertama ada moral knowing. Pengetahuan tentang toleransi, empati, dan larangan bullying tidak diinternalisasi. Terlihat dari masih adanya tindakan perundungan meskipun aturan sekolah sudah ada. Selanjutnya yang kedua ada moral feeling. Empati dan kemampuan menghormati perbedaan tidak berkembang, sehingga pelaku tidak peka terhadap perasaan korban yang berbeda keyakinan. Lanjut yang ketiga ada moral action. Tindakan yang muncul justru berupa kekerasan dan bullying, menunjukkan perilaku moral yang menyimpang bahkan oleh pendidik yang seharusnya masih menjadi teladan. Lanjut, ada teori Ki Hajar Dewantara. Hal ini bertentangan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, khususnya yang pertama Ingarso Sungtulodo, atau guru harusnya memberi contoh sikap toleran, bukan menjadi sumber kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya yang kedua ada Ing Madya Mangunkarsa. Di sini guru seharusnya mendorong kolaborasi dan penghargaan terhadap keberagaman antar siswa. Yang terakhir ada Tuturi Handayani, yaitu guru harusnya memberikan dukungan moral kepada siswa tanpa memandang latar belakang agama maupun identitas. Selanjutnya akan dibahas lagi dengan rekan saya. Solusi dan strategi penguatan karakter. Kasus intoleransi yang terjadi di SD Jomin Barat 2 Cikampek menunjukkan bahwa sekolah perlu memperkuat perannya sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya tempat untuk mengembangkan kemampuan akademik. Oleh karena itu, beberapa solusi dan strategi diperlukan untuk mencegah kasus serupa terulang serta membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan. Ada beberapa contoh, yaitu salah satunya adalah yang pertama, penguatan peran guru sebagai teladan moral, di mana guru memiliki peran penting sebagai model karakter siswa. Namun, kasus intoleransi menunjukkan kegagalan fungsi teladan sehingga diperlukan reformasi profesional melalui pelatihan etik, komunikasi non-kekerasan, supervisi berbasis coaching, serta refleksi melalui jurnal untuk membangun kembali budaya pendidikan yang menghargai martabat manusia. Dan yang kedua, implementasi budaya sekolah yang inklusif dan ramah anak, di mana sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, menghargai keberagaman,
serta bebas diskriminasi melalui pembebasan bahasa inklusif dan penerapan sekolah ramah anak, serta kebijakan anti diskriminasi yang tegas agar nilai toleransi menjadi bagian dari praktik keseharian warga sekolah. Yang ketiga, ada pendampingan emosional dan sosial bagi siswa, di mana pendampingan emosional ini diperlukan untuk membantu korban pulih dari trauma dan mencegah kasus berulang melalui konseling empati, pembinaan pelaku bullying, serta keterlibatan siswa dalam PR support system dan program kampanye toleransi. Dan yang keempat, peran orang tua sebagai kolaborator pendidikan karakter. Keterlibatan orang tua menjadi kunci keberhasilan pendidikan karakter melalui parenting education, pemantauan perilaku anak di rumah dan media sosial, serta forum komunikasi antar sekolah dan orang tua untuk memastikan nilai toleransi diterapkan secara konsisten di lingkungan. Dan yang kelima, evaluasi monitoring berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring ini perlu dilakukan secara rutin melalui survei, observasi, dan sistem pelaporan aman, serta forum evaluasi program karakter untuk memastikan nilai toleransi benar-benar terintegrasi dalam budaya sekolah dan mencegah terulangnya kasus intoleransi di masa mendatang. Untuk refleksi pribadi, kasus intoleransi di SD Jomin Barat 2 Cikampek menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Saya menyadari bahwa pendidikan karakter bukan sekedar teori, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan dan konsisten dalam tindakan. Guru juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya sekolah. Ketika guru menunjukkan sikap empati dan menghargai keberagaman, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang toleran dan berkarakter. Kasus ini menjadi pengingat bahwa sekolah juga harus menjadi ruang aman bagi semua anak tanpa diskriminasi. Untuk kesimpulan yang telah kami sampaikan, dari kasus intoleransi di SD Jomin Barat 2 Cikampek menunjukkan bahwa pendidikan karakter di sekolah belum menjadi optimal, terutama dalam pengembangan nilai toleransi. Nah, baik melalui empati dan program terhadap keberagaman. Guru yang seharusnya menjadi teladan malah justru terlibat sebagai pelaku. Sehingga prinsip pendidikan yang humanis tidak tercermin dalam praktik. Untuk mencegah terjadinya serupa, diperlukan strategi komprehensif seperti penguatan peran guru, budaya sekolah inklusif, layanan konseling, sistem pelaporan, serta evaluasi keberlanjutan. Melalui komitmen seluruh pihak, sekolah dapat menjadi lingkungan aman, menghargai keberagaman, dan benar-benar memanusiakan peserta didiknya. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua dan juga tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.